Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Ya, baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Untuk yang di TikTok mohon dipersori karena masih dalam rangka terrepot, terbenet, tertera apa lagi nggak tahu aku istilahnya, yang jelas tidak bisa live ya sampai atau until tanggal 26 nanti ya. Setelah tanggal 26 pukul berapa? Pukul 8 pagi baru bisa live kembali ya. Ya itulah, enggak tahu salahnya di mana juga enggak tahu, yang lapor juga maunya apa enggak tahu lah. Repot zaman sekarang ini. Main lapor-lapor terus. Ya, jadi yang di TikTok enggak bisa live, nanti lihatnya di YouTube aja. Oke, setelah itu aku ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang di mancanegara, di dalam negeri atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong dan diunggah ulang, apalagi diadu dengan video-video lain yang juga potongan. Aku nggak kasih izin untuk yang seperti itu ya. Linknya saja, itu pun kalau berkenan, kalau enggak ya nggak usah. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Sebuah woro-woro ya, pemberitaan untuk kalian semuanya, baik yang memang nyantri di channel ini maupun yang say hello di channel ini, atau siapapun, kepada semua publik YouTube. Mohon hati-hati karena saat ini ternyata channel YouTubeku di-cloning dengan orang-orang bajingan yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi hati-hati, biasanya dilihat dari jumlah viewernya itu bisa nampak berbeda. Kalau kalian lihat sekilas itu ya seperti itu channelku, karena yang diambil juga foto-fotoku, jadi semua sama ya. Tadi terima kasih untuk Kang Mas Rasmi Nasmat dari Makassar yang telah memberitahukan aku, karena aku juga nggak punya waktu ya, nggak sempat untuk meneliti hal-hal seperti itu. Telah menyampaikan datanya dan benar-benar channel YouTubeku di-cloning ya. Itulah sebuah tindakan yang tidak bertanggung jawab secara moralitas. Nggak usah secara agama, secara moralitas saja udah nggak bener gitu. Seharusnya kalau dia orang beriman, terlepas apapun yang diimaninya, karena nggak ada agama yang mengajarkan pemeluknya untuk jadi bajingan, itu nggak ada. Ya, akhirnya dia jadi bajingan juga dengan mengkloning YouTube-nya Gus Peti ya. Ya, semoga dia tersadarkan dan tidak lagi melakukan itu dan menghentikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan channel YouTubeku. Ya, sekali lagi untuk kalian semuanya, rakyat Republik YouTube, hati-hati kalau melihat channel YouTube Kajian Gus Peti, karena sekarang dalam kondisi di-cloning. Aku nggak tahu, aku minta tolong teman-teman apakah sudah bisa diamankan atau belum, dan semoga bisa. Ya. Oke, berikutnya aku ingatkan, channel di sini adalah channel untuk belajar, mengajar, studi bareng, ya, sinau bareng.
Jadi kalau yang hiburan atau yang sukanya oh iya, aku persilakan untuk di skip dan silakan tinggalkan tempat ini dan cari channel lain yang sesuai dengan keinginan Anda. Ya, karena di sini khusus untuk belajar dan mengajar. Kalau yang di luar itu tidak ada, daripada kalian buang-buang waktu, silakan skip dan cari channel lain yang itu sesuai dengan keinginan Anda. Oke. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah aku jelaskan, kita sekarang masuk episode yang ke-9. Insya Allah ini the last episode ya. Kalau bisa loh ya. Tapi insya Allah bisa ya. Karena bagian-bagian yang terpenting, yang pelik sudah kita selesaikan ya. Nanti 108 ya sampai yang ke-13 itu nggak ada masalah di sana. Ya, 9. Semoga kita bisa berhenti di episode yang ke-9, kemudian kita lanjutkan kajian-kajian kita berikutnya. Oke, sebelum aku bacakan komen yang masuk dari kalian semua, aku kasih introduction dulu, sekedar mengulas yang kemarin. Ya, selama ini tidak terpikirkan oleh kita. Ya, ini hasil diskusiku dengan Ustadz Ahmad ya, Cak Mat gitu ya. Ternyata dengan kemarin sudah aku paparkan ya, bagaimana domir itu sangat varian. Dan hati-hati kalau menentukan domir ya. Salah menentukan domir, arah kalimatnya menjadi salah kita pahami. Dan akhirnya selama ini kita terperangkap ya, fadainahu, hunya ini hanya merujuk kepada Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Ismail. Ya kan? Nah, yang sudah aku tawarkan adalah Kanjeng Nabi Ismail ya. Karena kalau Kanjeng Nabi Ibrahim sepertinya enggak ya, karena yang menjadi objek asbahuka itu Kanjeng Nabi Ismail. Aku sudah kasih kemarin sebuah penawaran ya. Jadi kami ganti dia Kanjeng Nabi Ismail dengan sembelihan agung. Apa sembelihan agung ini yang nanti akan aku selesaikan ya. Berikutnya aku tawarkan lagi, kami ganti case, kami ganti peristiwa itu. Ya, kisah itu. Ya. Jadi hu itu bisa peristiwa, bisa kisah, bisa cerita, apalagi. Terserah nanti kalian mau ganti apa, intinya seperti itu ya. Itu juga aku tawarkan. Apa keuntungannya kalau kita mengambil kisah itu ya? Jadi domir hu-nya itu adalah kisah dari apa yang sedang kita diskusikan. Kalau kita mengambil kisah itu, dua-duanya tercakup, baik Bapak Ibrahim maupun Kanjeng Nabi Ismail, karena kedua-duanya ini sebagai, kalau sandiwara itu sebagai bintangnya. Ya, sandiwara kan ada cerita, ada kisah. Ya. Jadi kalau kita ambil domir hu kisah, itu mencakup keduanya sebagai pelaku, sebagai bintangnya ya, Bapak Ibrahim dan putranya Kanjeng Nabi Ismail ini. Nah, nanti terserah kamu. Aku hanya menawarkan ini loh Ismail, ini loh kisahnya. Nah, kamu nanti pilih yang mana. Ya. Oke. Nanti akan kita lanjutkan ya tentang penjelasan ini ya. Sebelumnya aku mau cerita dulu hasil diskusiku dengan Bunda Etika. Kalau beliaunya kan berguru langsung ke Rabi ya, Rabi Topia itu. Jadi begini, cuman aku nggak tanya itu di kitab mana. Di kitabnya saudara kita Yahudi ya, ketika terjadi perpindahan dari Palestina ke Bakkah ya, Bakkah atau Mekah, itu Kanjeng Nabi Ismail diceritakan usianya sudah 12 tahunan, jadi sudah gede. Sudah gede ya. Meskipun nanti ceritanya Kanjeng Nabi Ismail dalam perjalanan itu sempat sakit digendong atau gimana gitu ya.
Itu nanti silakan kalian carilah. Aku ndak ngerti gimana carinya itu, websitenya gimana gitu. Yang jadi pertanyaan kan begini, kalau usia 12 tahun itu gendong anak 12 tahun dari Palestina ke Mekah ya apa enggak? Kan sesuatu kepayahan tersendiri gitu. Ya, 12 tahun. Cuman kalau di Al-Qur'an tidak. Bayi itu dibawa pindah. Lahirnya di Palestina, ya, dibawa pindah ke Bakah, itu situasinya masih bayi. Ya, bayi. Nanti setelah dewasa, setelah dia sa'ya bisa berusaha, itu sudah dewasa, sudah balik. Nah, itu kan menunjukkan urutan peristiwanya itu dibawa, ya, Bapak Ibrahim kalau kita, dan Bunda Hajar itu ya masih bayi, artinya ya digendong. Itu rasionalitas kita masih bisa menerima. Lah kalau 12 tahun digendong. 12 tahun ya yang gendongin nggak kuat ya. Ya. Itu yang aku terima dari Bunda Etika ya, karena beliaunya kan berguru langsung ke Rabi Tobia seperti itu. Kalau Al-Qur'an enggak ya, usianya itu masih bayi ya. Baru nanti setelah dewasa ya diajak diskusi tentang asbahuka itu ya lewat arok fil manam ya. Arok, aku berpendapat, tarok, bagaimana pendapatmu? Jadi ada sebuah upaya diskusi ditawarkan. Di masa tuaku, di pembaringanku, aku berpendapat begini, pendapatmu gimana? Yang begini dan bagaimana itu asbahuka itu loh, penyembelihan itu gimana? Nah, itu ada proses, kalau bahasa kita, bahasa kekinian, ada proses demokrasi ditawarkan gitu ya. Kalau kisah dalam Torah, perjanjian lama itu ndak ada. Bahkan Ishak itu tidak tahu menau ketika sampai di Bukit Moria, gitulah ya ceritanya. Nanti kalian bisa lihat di sana. Justru Kanjeng Nabi Ishaknya bertanya, loh, mana kambing yang akan menjadi, atau wedus gitu ya, menjadi korban bakarannya? Kok nggak ada? Gitu. Jadi nggak tahu kalau dia mau disembelih, dikorbankan. Nggak tahu, nggak ada proses dialog, nggak ada proses ditawarkan, langsung diambil keputusan. Nah begitu. Ya, disembelih. Jadi berangkat ke atas bukit itu gitulah ya. Bapak Abraham bersama budaknya satu ya, bawa kayu bakar dan segala macamnya. Bawa golok ya bersama Kanjeng Nabi Ishak gitu. Jadi cerita yang itu berupa dongeng, Kanjeng Nabi Ibrahim bawa golok, terus nanti Kanjeng Nabi Ismail mau disembelih, terus disembelihannya itu nggak boleh dilanjutkan, digantikan wedus. Itu dongeng yang kalian terima dari kitab Perjanjian Lama. Gitu loh. Ya. Al-Qur'an enggak begitu. Ya, sudah kita bahas kemarin kan? Nggak ada. Jadi dalam otakmu jangan ada Kanjeng Nabi Ibrahim bawa golok, ya, Kanjeng Nabi Ismail siap-siap disembelih, terus nggak jadi diganti dengan wedus. Ya ini kan ya. Wadainahu ini, fadainahu diganti itu. Sembelihan yang besar kalau depak. Itu nggak ada. Jadi Al-Quran tidak bicara begitu gitu loh. Kamu mau tunduk terhadap Al-Quran apa mau tunduk terhadap dongeng? Itu batukmu itu suruh mikir. Biar nggak goblok gue. Ya. Cerita-cerita itu diterima dari Perjanjian Lama atau Torah. Gitu loh. Ya. Dan di sana tidak terjadi dialog. Jadi gini ya. Ya nggak tahu apa bisa dikatakan menipu gitu ya, atau ketidakketerbukaan lah ya. Nanti kalau menipu aku bilang kalau Bapak Abraham menipu Ishak, nanti saudara tua Yahudi kita nggak terima ya. Ketidakterbukaan gitu aja lah.
ketidakterbukaan Bapak Abraham terhadap Ishak. Maka ketika berangkat itu ya dia nggak tahu Ishak mau diapa-apain, nggak tahu. Dikirain mau ya sembelih korban bakaran di sana. Lah ditanya mana ini wedusnya kok nggak ada, kambingnya nggak ada gitu. Terus dia mau disembelih, terus nggak jadi ya. Terus Allah ganti, nggak tahu bagaimana ceritanya tiba-tiba di sebelahnya ada domba, ada kambing, ada wedus yang tanduknya itu terikat di akar pohon, kira-kira begitulah ya. Terus itu yang disembelih gitu. Jadi tidak ada keterbukaan. Makanya Ishak bertanya, mana domba korban bakarannya? Nggak taunya dia sendiri yang mau dijadikan domba ya. Itu nanti kalau teman pendeta tuh mengatakan begini, itu menjadi apa ya? Sama dengan ini nanti prototipe, tapi mereka diarahkan ke Yesus. Yesus kan menjadi korban penyaliban itu kalau saudara Kristen kita ya, yang nanti menebus dosa-dosa mereka karena mereka mengimani dosa waris, dan itu dari pemikiran Paulus ya yang kita kenal soteriologi salib. Nah, di sana. Jadi kalau perjanjian lama itu gambarannya, kenyataannya di perjanjian baru. Kalau dulu yang dikorbankan itu Ishak kemudian diganti domba, sekarang ini anak domba Allahnya Yesus gitu. Ya, ini sedikit aku kasih gambaran supaya kalian nanti bisa membaca peta. Perjanjian lama seperti ini, perjanjian baru seperti ini, perjanjian terakhir seperti ini. Gitu ya. Oke. Dan kemudian sudah terjadi lama polemik di antara internal Islam. Aku juga nggak tahu bagaimana polemik itu kok bisa terjadi, kok gebleknya minta ampun. Makanya taat ulama itu belum tentu benar. Gitu loh. Kita hormati saja, tapi kita tidak selalu tunduk terhadap pendapat mereka. Mereka belum tentu benar. Jadi zaman dahulu kala perdebatan para ulama sudah terjadi, siapa yang disembelih, siapa yang diasbahuka, Ishak atau Ismail. Dalam perspektif Islam sendiri itu sudah terjadi. Menurut gue ulama seperti itu ulama kebangetan. Nah, sekarang aku lihat ya itu di copy paste dengan salah satu, itu dia dari Madura ya. Ini ada orang jual apa itu tuh? Jual bakso. Jadi sorry suaranya terdengar. Maklumlah bukan studio ya. Ini ruangan apa adanya. Insya Allah nanti ada rezeki bisa bikin studio. sorry kalau mengganggu Anda. Ya. Sampai mana tadi? Nah, sekarang Anda itu asalnya dari Madura, sekarang kalau nggak salah sudah profesor di salah satu universitas. Ya. Universitas kalau dulu ya, kualitas. Dulu kualitas, sekarang kualitas. Ya. University ya. Di Amerika sana dulu doktor, mungkin sekarang sudah profesor. Dia bilang bahwa Al-Quran secara eksplisit tidak mengatakan Ismail yang diasbahuka. Ya aku bilang sih benar. Memang secara eksplisit enggak, tapi secara implisit itu tidak mengarah ke Ismail. Jadi tidak perlu diperdebatkan gitu loh. Karena apa? Informasi itu ada eksplisit, ada implisit. Karena apa? Karena asbahuka itu ya terjadi dimulai ayat 100 sampai 113. Ya, 113 ya. Sorry. Asbahuka itu terjadi dari 100 sampai 111. Sedangkan Kanjeng Nabi Ishak baru muncul di 112 sampai 113. Jadi kalau yang diperdebatkan terus Ishak yang disembelih, terjadi sebuah anakronisme. Orangnya belum lahir. Dia juga nggak heran, ini profesor utaknya utak goblok, utak getok apa. Gue aja yang nggak pernah profesor bisa ngerti kok. Memang Al-Quran secara eksplisit tidak mengatakan, tapi runutan cerita membawa kita pada satu logika berpikir, tidak bisa tidak.
Yang di asbahuka itu di sini ya Ismail. Ya. Karena Ishak belum ada. Dari 100 sampai 111, nanti 112 baru 113 itu muncul ya. 113 ini begini. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas sebentar. Nggak pakai kacamata ini. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak ya. Nya itu berarti ini domir lagi ke Bapak Abraham ya. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Ya. Makanya nanti kan Nabi Ibrahim kan berdoa tentang anak-anaknya. Ya dijelaskan ada yang taat, ada yang ingkar nanti. Kan gitu ya. Oke, itu baru muncul di 112 dan 113. Terus bagaimana mungkin kok harus berdebat kalau memang itu konteksnya kekinian loh ya. Konteks kekinian maksudku yang mainstream, Ishak atau Ismail gitu. Nanti aku tidak pada domain itu. Ya, cuman itu tidak aku jelaskan sekarang ya. Sekarang ini aku dalam rangka memenuhi hutangku kepada Bapak Abdul Muluk. Dan itu kalau ini nanti selesai sudah aku bayar tuntas. Ya, sudah aku bayar tuntas, aku nggak punya hutang lagi. Nah, sekarang aku berjanji. Nanti insya Allah kalau kita diberi selamat panjang umur ya. Tahun depan akan kita gagas tentang tawaran yang aku kasihkan untuk kalian. Supaya kita tidak terjerat pada dikotomi Ishak atau Ismail. Kenapa? Al-Quran jelas tidak memberikan bantahan terhadap Ishak. Ya, itu membuat ruang kita untuk diskusikan seperti Irfan kemarin, pengamatan Irfan itu bagus. Ya, kalau tentang penyalipan itu dengan tegas dibantah oleh Al-Quran bahwa bukan Yesus yang disalib. Kalau tentang asbahuka ini kan enggak. Al-Quran menceritakan Ismail di asbahuka, terus lahir Ishak. Al-Quran kan tidak membantah, bukan Ishak yang di asbahuka, kan enggak begitu. Nah ini membuat kita untuk melahirkan sebuah alternatif, tawaran baru, sehingga bisa mendamaikan kedua kubu yang berseberangan. Bukan Ishak, bukan Ismail, terus gimana caranya? Nah itu aku janjikan insya Allah tahun depan kita diberikan kesehatan, selamat panjang umur, akan aku bedah untuk kalian semuanya. Ya sementara kita tunaikan ini dulu dalam rangka aku bayar hutang untuk Pak Abdul Muluk. Ya, jadi paham ya duduk permasalahannya. Nggak bisa dikomparasi dengan penyalipan Yesus dan itu dibantah oleh Al-Quran. Ya. Tidak bisa. Oke. Sebelum aku jelaskan ya tentang dan kami ganti ya kisah itu ya, kisah itu dengan sembilan yang agung, apa maksudnya ya, nanti aku jelaskan ya. Ini aku hapus dulu. Aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian ya. Sebagai bentuk apresiasiku. Seri ke-8, sekarang kita seri yang ke-9. Aku sekarang ini sudah jarang, mungkin sibuk, mungkin apa, atau mungkin sudah nggak ada waktu ya, jadi jarang aku melihat powernya berapa itu jarang lihat lagi ya. Ini powernya 282 ya, lumayan ya. Bagi kita 282 itu sudah lumayan, tapi yang episode awal tuh justru ada yang di atas 500-an bahkan sampai 700 kalau nggak salah ya.
Memang ngajak orang ngaji itu kan sulit, tapi kalau hiburan atau hohihe nggak usah diajak, orang ikut sendiri gitu ya. Oke, pertama dari Kang Nurkolis. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru G, salam Isra juga untukmu. Eh, Kang Mas yang ada di Brebes ya. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 2 jam tayang di malam yang sejuk ini. Mantap ya. Kemudian Kang Hermanata Wijaya ya. Lanjut nyimak, salam Isra selalu buat semuanya. Oke, salam Isra juga untukmu Kang Mas ya. Dilanjutkan Soleha kita Gispati. Alhamdulillah lanjut terus dan Tuan Guru, semakin banyak seri, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih Gispati. Salam Isra juga untuk semua keluarga dan saudaraku yang ada di Palu. Kemudian ini Lurah Tangerang, Bapak Ikhwan Tamim. Salam Isra Pak Iwan. Salam Isra juga untuk Bapak Ikhwan dan keluarga. Thank you atas 5 merah hatinya. Kemudian ini sesepuh kita Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Serdang izin nyimak Gus, semoga sehat selalu dan salam Isra untuk semuanya. Oke, doa yang sama Pak Abdul Muluk, semoga tetap sehat sehingga tahun depan bisa lagi ketemu ya dengan apa yang aku janjikan tadi, supaya kita tidak terjebak dikotomi antara Ishak atau Ismail ya, supaya jangan keterlaluan. Ada ulama kok masih memperdebatkan Ishak atau Ismail, orang ceritanya sudah jelas gitu kok. Sekarang ada profesor lagi, geblek lagi seperti itu. Gimana itu? Ya. Oke, terima kasih Pak Abdul Muluk ya, sehat selalu. Kemudian ada Kang Mas Rasmi Nasmat. Bismillah, Makassar di Tuan Guru. Salam Isra, oke, salam Isra. Kang Rasmi Nasmat ini beliaunya yang melaporkan bahwa YouTubeku itu di cloning. Tolong di handle Kang Rasmi Nasmat ya. Gimana cara mengamankannya? Aku nggak punya kemampuan virtual gimananya atau lapor atau gimana. Tolong di handle supaya aman lah ya, supaya bajingan-bajingan itu tidak berkeliaran lagi ya, mengganggu channel YouTube ini. Sebetulnya kan gampang, aku nggak pernah memaksakan. Bahkan kalau nggak cocok, aku silakan skip dan hengkang dari sini gitu ya. Dan aku tidak pernah memaksakan loh ya, mau setuju mau enggak. Maksudku, kalau kalian enggak setuju ya sudah, tinggalkan saja gitu loh. Ngapain terus mengganggu channel ini, mengcloning segala macam, itu yang seharusnya kan jangan dilakukan gitu ya. Oke, terima kasih Kang Rasmi Nasrat atas laporannya ya. Tolong diamankan itu channel kita ini. Dilanjutkan Kang Aljus Mas Duki ya, peace sambil menikmati sisa satu yang ada. Mantap kali ya Pak dengarnya. Oke Kang Aljus, kita lanjut ke user. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Murid baru Gus, monggo. Ini kajian yang sangat mahal, yang belum temukan penjelasan seperti ini. Mantap. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Kang user ya. Nggak tahu Kang usernya ada di mana ya. Nah, dia mengatakan bahwa ini kajian yang sangat mahal. Saya belum temukan penjelasan seperti ini. Memang belum ada. Ya kan aku bilang kemarin, ada orang yang bisa menceritakan seperti ini? Nggak ada. Maka kajian-kajian ini kajian-kajian yang anti mainstream. Ya, bukan berarti setiap mainstream kita tolak, nggak begitu. Maksudnya yang mainstream yang keliru kita benarkan. Pemahaman selama ini mainstream tentang surat As-Saffat itu salah, keliru, kita benarkan. Makanya aku bilang kemarin, ada nggak yang sudah menjalankan seperti ini? Nggak ada. Kan keblangsak semua itu, goblok apa gue. Ini dengan pengakuan jujur Kang user dikatakan ya. Kamu kan bisa baca juga di channelnya Gus Beti, di kolom komentarnya huruf J Urin itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Murid baru Gus, ini kajian yang sangat mahal. Saya belum temukan penjelasan seperti ini. Mantap. Tapi yang tahu permata itu khusus orang yang ngerti permata. Kalau yang nggak ngerti dia goblok. Dia tidak bisa bedakan mana batu kali, mana permata. Jadi itu menjadi sebuah jawaban. Meskipun kajian-kajian kita itu amat sangat berbobot dan dia berani beda dengan mainstream,
Bukan berarti terus viewernya banyak, terus iklannya banyak, bukan. Nah, oh iya, aku mumpung ingat ya. Ini sudah 5 bulan tuh ya. Mungkin hampir masuk ke bulan ke-6 aku nggak dapet transfer apa-apa dari YouTube. Ya, nggak dapet. Aku juga heran. Ya, masa sih selama 5 masuk ke 6 bulan ini iklannya nggak masuk? Apakah kembali menggila, mendownload videonya Gus Betik sehingga nontonnya di downloadan? Apakah di skip? Gue nggak tahu lah ya. Gue sih nggak bisa memaksa atau bagaimana. Gue hanya minta kesadaran lu. Kalau lu tidak itu namanya tidak menghidupi channel ini. Kalau lu skip, lu download, lu nonton download, itu sama-sama nggak berpengaruh kepada iklan. Berarti nggak menghidupi channel ini. Itu ya. Ya. Kalau kesadaran itu aja lu nggak punya, terus otak lu itu didengkul apa? Kan geblek namanya. Nah, setelah dapat laporan dari Kang Rasmi Nasmat bahwa ternyata channel ini di cloning, nah itu gue nggak tahu apakah karena di cloning itu ya, karena sama sekali nggak ada progres. Gue juga heran di mana 5 bulan loh, mau masuk ke 6 bulan, bukan main-main. Masa sih 1.300.000 saja kalau itu kan dikumulasi, nggak dapat iklannya, kan kebangetan itu. Enggak, gue sampai bertanya-tanya ada apa ini, gitu, ya. Oke. Kembali yang tadi ya aku bilang, yang ngerti tentang permata itu memang, kalau itu permata ya orang yang ngerti. Kalau nggak ngerti dia permata, kasih batu kali juga dianggap permata. Nanti di permata dianggap batu kali. Di sini ini orang yang ngerti ilmu saja. Ya. Makanya kemarin ada yang mau nemukan Gus Betik dengan ini, dengan itu, profesor itu, cangkemmu goblok. Nggak usah kan cangkem, kalau kamu punya duit, gelar diskusi panel. Akan aku hadapi, gitu loh. Nyuruh ketemu ini ketemu itu dapurmu. Kamu kira ketemu ini ketemu itu nggak pakai duit apa? Ini berlaku untuk umum, yang iman, yang kafir juga begitu. Aku kasih tahu, nggak usah ngomong gini gitu. Kamu punya duit, gelar diskusi panel, tajuknya apa? Aku harus ketemu siapa? Biar aku lihat. Kalau curu-curu aja aku temukan aku, mending aku di rumah tidur. Ya, jelas kajian seperti ini belum ada yang bahas. Ini original punya kita. Supaya otakmu nggak goblok. Ada Kanjeng Nabi Ibrahim bawa golok, terus anaknya, ayo gue sebelah ini. Oh terus jangan ganti wedus itu. Itu dongeng. Al-Quran bukan begitu, bos. Ya. Oke. User terima kasih. Kemudian Rangga Ganteng, kasus permasalahan itu yang lebih apple to apple untuk digantikan dengan sembelihan agung, menarik untuk merontokkan rambut yang sudah tipis. Mantap. Nanti aku jelaskan apa yang dimaksud dengan diganti itu ya. Matur nuwun. Alif ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, swear, semakin keren. Matur nuwun, sangat tertarik dengan kajian domir ini. Ternyata ada opsi lain 37107 terkait dengan domir hu. Kata ganti yang tertuju merujuk kemana? Siapakah? Salam misra untuk semua viewer kajian. Semoga selalu dalam lindungan dan tunjuk Gusti Allah. Sehat bahagia selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya untuk saudara kita Kang Mas Alip yang ada di Depok. Kemudian pasukan horor. Bagus ini penjaga gawang kita, pasukan horor. Ini menghadapi kafir-kafir goblok itu biar dilayani oleh pasukan horor aja ya. Karena kadang-kadang kita bicara ke kanan, dianya ke kiri si kafir itu. Ya, enggak apa, enggak perlu diperhatikan ya, karena apa ya, enggak level, enggak kelas. Untuk apa yang seperti itu ya? Biar tuh diselesaikan sama pasukan horor. Kafir-kafir goblok, wis kafir goblok mana gitu. Gimana itu? Ya. Oke, kemudian untuk Kang Irfan. Oh, saya tidak pernah ikut live TikTok, Gus. So yang ikut itu Irfan yang bukan saya. Iya, betul. Itu Irfan siapa gitu. Namanya ya. Bukan Irfan Al Akbar gitu, Irfan. Dan dia bertanya pada waktu diskusi itu tentang
Ada nggak manusia hidup di atas langit gitu ya? Cuman karena dia itu di bawah, nggak masuk ke dalam komal, nggak diangkat, nggak naik. Jadi dia tanya, dijawab, selesai gitu. Nggak apple. Ya. Coba kalau sama-sama di dalam komal sama-sama naik itu apple. Mana ada ceritanya orang hidup di langit sih gitu loh. Dan Al-Quran tidak bilang begitu. Rafa'a anhu, mengangkat dia kepada Gusti Allah Agung. Nggak dibilang diangkat ke langit, nggak ada. Diangkat ke surga, nggak ada. Itu juga biblikal itu tentang paradiso atau Uranos, berbeda lagi. Karena dalam teks-teks Yunaninya itu Yesus duduk di sebelah kanan Allah, itu terangkat itu ke Uranos, bukan ke paradiso. Gitu. Ya. Oke. Kosakata arubiun sudah jelas memakai diksi kata akbar untuk kata besar. Mantap. Maka kata adim itu sudah jelas bukan berarti besar melainkan agung. Jos, ya. Masih menyimak rangkaian penjabaran seputar kisah sembelihan yang agung. Mantap. Terima kasih, ini jagoan bendungan kita ini ya. Semoga diberikan rahman rahim dalam menjalankan tugas kerjanya ya, yang membawa keberkahan bagi kehidupan manusia, humanisme, bangun bendungan. Kita lanjutkan Kang Jamuri-muri. Ketika Ismail menerima tawaran dari sang bapak Ibrahim untuk melanjutkan dakwah dan Ismail mengorbankan, menyembelih, meninggalkan cita-cita pribadinya sendiri demi melanjutkan cita-cita sang bapak. Atas keikhlasan Ismail menerima untuk melanjutkan dakwah Bapak Ibrahim, pengorbanan Ismail akan jadi sebuah pengorbanan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon dikoreksi Gus. Salam Isra. Salam Isra untuk kamu, dan nggak ada yang perlu dikoreksi karena sudah mantap. Ya begitu. Jadi ini estafet tentang tanggung jawab dakwah ini akan diberikan ke siapa? Gue sudah tua nih. Sudah filmanam, kerjanya di pembaringan aja. Sayangnya kan filmanam, manam diterjemahkan menjadi sama dengan naum. Itu kan goblok. Naum itu tidur, manam itu manam. Masjada tempat sujud, manam tempat tidur, pembaringan. Arok berpendapat, bukan melihat. Melihat dalam pembaringan, melihat dalam tidur dengkulmu goblok we. Kasih tahu. Angel kadang-kadang ya. Jadi di usia senjaku, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? Maka nanti di episode tahun depan kita akan bahas kenapa Bunda, karena ini wanita-wanita soleha semua ini. Kenapa ya Bunda Sarah itu mengadvise, mengindor Kanjeng Nabi atau Bapak Abraham kalau perspektif Yahudi untuk memberikan Bunda Hajar menjadi istri keduanya. Kenapa itu harus di-endorse gitu loh. Itu kan perlu kita cari nanti ya, insya Allah tahun depan akan kita urai itu ya. Kenapa? Untuk kepentingan apa? Karena dua-duanya wanita soleha semua. Ya, meskipun istri Nabi itu belum tentu soleha, ya ada juga istri Nabi yang solehot ada. Itu istri Nabi siapa? Bukan Nuh, Lut ya. Itu solehot itu, nggak soleha itu. Yang terus jadi tiang garam dia. Apa itu tiang garam? Ini kekristenan juga ada istilah tiang garam, tapi nggak tahu, mereka tahu nggak apa itu tiang garam? Nanti ada lagi kalau di perjanjian baru itu tulisannya Paulus itu galarangsang. Apa itu galarangsang? Anak utekmu goblok nggak ngerti gue. Ya. Oke, jadi bener Kang Jamuri-muri ya, nggak ada yang perlu dikoreksi, matur nuwun. Oke. Sekarang kita ke sini ya, ke 107.